Yo Roma Seran, welcome to my room. Saya today, hari ini, guess what? Decklist. Decklist apa? Yang udah nonton video kemarin yang brewek itu harusnya tahu. Beruang, apa itu? Urshifu V Rapid Strike dan Urshifu V Max Rapid Strike. Yes, aku dapat banyak ini kemarin. Aku dapat 3, ya ini baru dapat lagi nih jadi 4 playset. Anyway, nah langsung aja kita mulai ke bahas-bahasnya juga. Kemarin dikasih tahu kalau bisa ini dong, kasih tahu cara mainnya dan kondisi-kondisinya bang. Oke, makasih sarannya. Jadi mungkin pembahasannya akan ada panjang, jadi kita mulai aja. Kita punya Urshifu V. Urshifu V itu serangan atasnya itu 30 terus mundur. Nah ini penting. Yang bawah 150. 150 bisa take note aja dulu. Kita akan jarang pakai, tapi bisa juga kondisi tertentu kita pakai. Next, kita punya Urshifu VMAX. Serangan atasnya itu 30, dan kalau misalnya dia baru maju ke aktif pada giliran ini, nambah 120, artinya 150 dengan 1 energi. Dan kita punya serangan bawahnya, 3 energi terus di semua kartu energi yang ada di sini, terus tembak 120 ke 2 Pokemon lawan. Well, 2 itu bisa yang depan dan bisa yang belakang. Tapi kalau yang belakang, weakness sama resistannya nggak dianggap. Jadi tetap 120 masuknya. Let's say kita mukul Dedenne, pap. Kan Dedenne harusnya kena 240, tapi karena dia di belakang, dia cuma kena 120 gitu. Terus kita punya apa lagi di sini? Untuk hitter kita masih punya Empeleon. Empeleon punya ability yang sangat keren ya, Emperor Ice. Dia bisa ngilangkan ability dari Pokemon yang nggak punya rulebox. Kalau yang nggak tahu rulebox itu apa, bagian bawah sini ada V-Rule, ada GX Rule, ada EX Rule. Ya, jadi kayak Mew, terus kayak Pion, kayak Zigzagoon ini, itu bisa hilang. Nah, karena ini deck standar, yang akan ku take note ada Mew, terus ada Snorlax dan Jirachi. Jirachi yang mana? Jirachi yang mana aja. Mau yang Amazing Rare ataupun yang biasa, yang team up. Kenapa? Karena akan sangat mengganggu setup lawan. Ini untuk early game sangat-sangat berguna. Terus selanjutnya kita punya Gurita Searcher Universal untuk Pokemon Rapid Strike. Bukan cuma Pokemon, kartu Rapid Strike. Nah, aku akan kasih tahu gimana urutannya nyari kartu. Ini at least versiku. Versiku itu pertama yang perlu kalian dapatkan. Oh, ingat ini cuma once per turn. Jadi kalau kalian punya 2 Gurita ini, kalian cuma bisa mengaktifkan sekali doang ability ini. Jadi kalian cuma perlu 1, kalau 2 itu berlebihan di arena. Anyway, yang harus kalian urutan setupnya kalian punya Urshifu VMAX 1 di arena. Di bench kalian siapkan Urshifu VMAX 1 di arena. Terus kalian siapkan energinya, baru kalian lihat hand kalian tuh berapa banyak. Kalau hand kalian kurang dari 6, silakan ambil Korrina untuk draw 6. Dan kalau misalnya udah ada semua, silakan ambil Tower of Water. Jadi urutannya begitu ya. Pertama kalian siapkan dulu Urshifu-nya. Kalau Urshifu kalian udah ada di bench, Urshifu kalian udah jadi Urshifu VMAX di bench, udah at least sudah ada 1. Oke, ambil energi. Oh, Urshifuku udah ada energi. Oke, ambil Korrina kalau handku sedikit. Kalau handku banyak, ambil Water of Tower. Oke, urutan searchingnya gitu ya. Terus selanjutnya, kita punya apa lagi nih? Kita punya Zigzagoon. Kita punya Zigzagoon untuk 1 ping. Nanti aku jelaskan kenapa. Kita punya Pion. Pion ini berguna untuk apa ya? Kan kita tahu ya, kita tahu bersama ya, kayak Crobat, kayak Dedenne itu weaknessnya fighting. Pakai Pion ini di banyak kondisi kita bisa maksa orang untuk majukan kartu tersebut. Misalnya let's say kita lawan Eternatus yang di depan itu Sableye, yang weaknessnya daun, tapi di belakang itu weaknessnya fighting semua. Kita bisa pakai Pion, paksa lawan untuk ganti apa aja, maju, pukul, snipe 1 gitu. Jadi kita bisa untuk lebih apa ya, ngontrol fieldnya lawan pakai Pion ini. Terus ku bawa Jirachi karena sekarang standar lagi banyak-banyaknya Dragapult V ya. Karena banyak juga yang bawa deck ini. Jadi kita bisa pakai si Jirachi untuk ngilangkan weakness dari Urshifu kita. Urshifu itu weaknessnya psychic soalnya. Jadi kita taruh Jirachi di bench. Kalau seandainya tidak lawan psychic, discard aja. Gak apa-apa, discard aja. Ini dibawa untuk jaga-jaga soalnya. Terus kita bawa Mew Bench ya untuk melindungi Gurita sama Crobat biasanya itu. Terus kita lanjut ke kondisi kombonya. Combo utama dari deck ini, waktu setup kita perlu Empeleon. Kalian jalan first, Empeleon di depan. Kalau bisa Empeleon di depan. Kenapa kalau Empeleon di depan kita jalan first? Ya udah, enak kita. Lawan nggak bisa aktifkan ability sama sekali. Walaupun di banyak kondisi nggak gitu ngaruh, tapi kalau let's say yang di depan itu adalah Jirachi nggak bisa tidur. Gitu loh.
Jadi bisa ngerusak tempo permainan lawan di awal-awal untuk Empeleon. Kalau kalian going second, awal kalian starting Empeleon itu paling the best. Paling the best tuh Empeleon. Jadi lawan going first, dia nggak bisa turn up sama sekali kalau Empeleon di depan. Tapi kalau enggak, Urshifu nggak masalah. Oh, take note. Urshifu yang kumaksud di sini, Urshifu Rapid Strike ini, yang kumaksud adalah yang dari booster. Kalau kalian punya yang promo, kayak ini aku beli yang promo. Promo itu harganya 2 ya. Kalau kalian mau nyari sekarang harganya 2, mungkin nanti akan turun ke 1. Karena serangannya jelek sebenarnya. Serangannya itu satu energi nggak bisa nyerang. Walaupun serangan bawahnya bisa nembak kedua ya. 90 terus 20 kedua. Tapi enggak, ini cuma untuk apa ya? Cuma untuk apa? Cuma untuk nambahan, untuk filter doang. Ya untuk filler doang, untuk nambah kekuranganku. Jadi kalau bisa tuh punya yang dari booster pack semua. Kalau misalnya yang ini tuh rada kurang berguna sebenarnya. Gitu. Ini juga jalan keluar kalau kalian misalnya punya VMAX ya, tapi kalian nggak punya V-nya ya, aku saranin beli inilah, lebih murah. Dia harganya 2, sedangkan yang V dari booster tuh harganya sekitar 6-8 kalau aku nggak salah. Gitu. Anyway, tadi kan kita startingnya ini ya, kalau going second 30 terus dia bisa nembak 30 ke depan, dia bisa switch ke belakang. Switchnya ganti apa? Empeleon. Itu untuk awal-awal. Dan setup yang kita mau ada di bench itu apa? 1 Urshifu V wajib, 1 ikan ini sangat wajib. Kita mau ngelihat gurita ini ada di turn 3 karena dia searcher universal. Kalau misalnya kalian di kondisi di mana kalian harus jadikan Urshifu VMAX dulu atau jadikan gurita dulu, jadikan gurita dulu. Jadikan gurita, kalian search pakai gurita karena ngomong-ngomong ini rapid strike. Ya, jadi kalian bisa evolusi dua-duanya. Berbanding kalian jadikan si beruang, kalian nggak bisa jadikan guritanya gitu. Kalau ada di kondisi itu, silahkan lakukan hal itu. Untuk early game begitu. Nah, sekarang untuk late game. Untuk late game, kenapa aku bawa ini? Kenapa aku bawa telescopic sync? Paling berguna untuk ngelawan ini sih, Dedenne. Jadi lihat ini 120, terus teleskop itu bisa nambah 30, yang artinya itu 150 kurang 10 untuk Dedenne Zigzagoon bekerja di sana. Itu guna Zigzagoon di deck ini. Terus yang jarang orang pakai apa lagi ya? Yang jarang orang pakai di listku, oh ini Vitality Band. Vitality Band ini kalau kita tahu ya, kalau misalnya VMAX itu biasa HP-nya sekitar 320 sampai 340. Kalau seandainya benar begitu ya kan, ya which is benar memang. 320 kalau misalnya kita pukul pakai Urshifu biasa, Urshifu VMAX biasa yang pakai ini 150, 300, masih ada 20. 20 kan sakit banget ya kalau misalnya aduh kurang 20 anjir. Itu kenapa aku bawa Vitality Band. Vitality Band itu gunanya kalau seandainya kita harus mukul pakai Urshifu, jadi kita bisa bunuh VMAX dalam 2 giliran, bukan 3 giliran. Gitu. Terus ini anyway, pokok ini cewek Hawaii ini gunanya apa? During the stun, ketika giliran ini, Pokemon VMAX kita nggak terpengaruh oleh efek apapun dari Pokemon aktif lawan. Nah, gunanya apa? Gunanya kalau kita ketemu Decidueye. Aku sering banget di standar sekarang ketemu Decidueye, dan ini adalah penyelesaian masalah yang sangat bagus menurut aku. Kita aktifkan dia, kita bisa pukul Decidueye-nya pakai VMAX kita, Urshifu VMAX kita, dan Decidueye mati kena VMAX. Yang mana kalau yang kalian belum tahu, Decidueye nggak bisa dipukul pakai V dan GX, dan deck ini cuma ada V untuk pemukulnya. Sisanya jangan harap mukul, jangan harap dia mukul 50, jangan diharap. Itu gunanya. Terus apalagi yang jarang orang pakai, oh ini mungkin Cheryl ya. Di kondisi yang sering kuhadapi ya, habis si Urshifu VMAX itu mukul pakai serangan bawahnya yang 120, dia bakal bertahan bego di depan 1 turn. Bertahan bego itu maksudnya ya diam aja gitu. Nah, terus dia kan ada damage pub dari Pokemon aktif baru maju kan, paham kena pukul terus kena damage. Nah, Cheryl gunanya di sana supaya dia nggak mati. Dia akan ngedis semua energi, ya sudah didis semua energinya karena tadi aku habis pakai serangan, betul. Dan iya, sudah segar lagi. Ketika sudah segar lagi, baru kita colok energi lagi. Gitu cara mainnya ya. Combo lainnya ya inilah, Tower of Water ya kan, bisa maju mundur, dia ngilangi retreat cost untuk Rapid Strike Pokemon 2. Dan semua Rapid Strike Pokemonku costnya itu 2. Ini 2, dan ini 2. Bisa hemat switch untuk bisa optimalkan serangan Urshifu VMAX. Nah, sekarang pertanyaan sederhananya, kalau misalnya lawan Mad Party gimana? Mad Party adalah deck yang single prizer dan kita akan rada sulit ya untuk ngelawannya pakai Urshifu VMAX. Itulah guna Empeleon di sini ya.
Empeleon itu bisa kayak aku bilang tadi, Emperor Ice, dia bisa ngilangin ability Mew Bench, yang artinya Mad Party yang udah ada Mew Bench pun bisa ditembus kalau pakai Empeleon. Lah, kan Empeleon serangannya gitu doang, 130 doang. Oh salah, Anda salah. Makanya kita bawa Scroll ini. Scroll ini bisa ngedeal 30 ke semua Pokemon lawan. Kayak serangannya siapa? Kayak serangannya si Salaman V. Nah, dengan hilangnya ability Mew Bench, artinya Mad Party bisa bar 30 semua gitu. Dan itu akan ngerusak banget Mad Party. Setidaknya yang rusak mentalnya duluan lah. Walaupun Pokemonnya biasa masih ada 10 sih HP-nya. Cuman ya, mentalnya kena duluan. Anjir, bisa kena pukul ya? Gitu. Itu untuk cara main dan combo-kombonya yang ku tahu dan yang ku pakai saat ini. Seperti biasa kalau kalian pengen copy, kalian bisa copy di bawah. Yang kalau seandainya kalian tanya apa yang perlu disiapkan untuk buat deck ini, Empeleon, Urshifu VMAX, Gurita, dan Energi. Dan iya, aku rasa itu aja. Kalau kalian masih penasaran klip atau gameplaynya gimana, kalian bisa lihat klip berikut ini. Semoga bukan ADP. Dari tadi nyari footage dapat ADP terus. Enak aku. Please jangan sajian ADP lagi. Cukup enak. Anyway. Kalau bisa aku mau dapat going second kalau boleh. Terima kasih. Deck ini emang really good hand. This a really good starting hand. Damn. Kita udah fix bisa evolusi di turn 4. Walaupun kita nggak Empeleon di depan, it's no problem. Tidak masalah, kita lawan Zard sepertinya. Kita lawan Zard kayaknya. Kita berarti langsung colok energi. Crobat. Nyari Empeleon. Kalau dapat, kalau enggak ya udah. Kenapa Empeleon? Karena Empeleon itu, nah, ketika kalian ada di kondisi kayak gini, kondisi board kayak gini ya, mending itu colok yang basic dulu. Jadi kalau misalnya di hammer tidak terlalu sakit rasanya lepas 2 energi. Menarik ini. Ini kupukul nggak akan masuk karena dia resisten ke itu 30, jadi mending kita switch saja seperti biasa ya. Switch seperti biasa, lalu kita Korina fokus karena kita nggak mau menghilangkan benda ini yang sudah di tangan. Bagus banget dapat VMAX-nya. Good. Really good hand. Really good starting. Semoga nggak fucked up di endingnya. Aku belum ngecek deck kita ada apa aja. Ini lawan Leonzard atau oke, Pokemon Catcher. Nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah siapapun yang maju. Karena harusnya dia belum bisa nyerang di turn ini. Harusnya dia belum bisa menyerang. Kalaupun dia bisa nyerang, ini 60 mati ya. Wah, mati loh. Apakah dia mau nyerang? Kayaknya enggak sih. Terlalu riskan kalau dia nyerang. Tapi kalau seandainya dia benar-benar nyerang, kayak gini, dia benar-benar nyerang. Charizard-nya akan hilang 2. Gini. Let me show you cara ngilangkan Charizard-nya. Hup. Oh, really good. Really good. Masih dapat lagi. Turun. 2. Serangan bawah. 1, 2, door. Charizard-nya hilang. Keputusan yang buruk ya teman. Nextnya aku masih bisa dapat Gurita. Dan ini masih belum terlambat menurut aku karena lawan belum setup sama sekali. Pokoknya Gurita harus jadi aja. Oke, dia colok Welder 2. 160 is not a big deal. It's not a big deal. Bukan masalah yang gede juga sih. Oke. Orang guru, sip, tidak masalah. Apakah dia akan nyerang? Apa dia bakal setup ini, discard pile-nya dengan leonan ini? Pion. Deden. Kalau misalnya pionnya dinyalakan, Crobatku maju. Aku lebih rela kehilangan Crobat daripada kehilangan Gurita. Karena Gurita itu sangat penting ya deck ini. Ordinary Rod, dia bakal balikin tadi yang kubunuh ya. Charmander 2, energi api 2. Oh, Crobat yang dibalikin. Oke. Dia balikin Crobat tadi. Tidak masalah. Dia weakness-nya bukan air, jadi aku nggak bisa pakai Empeleon untuk one shot anak ini. Berarti caranya satu-satunya cara adalah begini. Nah,
Di kondisi kayak gini tuh aku tahu banget nih. Marni itu akan menguntungkan lawan banget. Jadi halo Dedene, halo Dedene. Teleskopik boleh, terus kita kasih energi 1, kita Korina. Cakep. Cakep, nice banget. Aku perlu switch sekarang posisinya. Dan aku nggak bisa nge-start apa-apa ya, aku nggak bisa start apa-apa. Deckku ada apa aja, coba kita cek. Ada scope update? Nggak ada scope update. Oke. Fan, scroll, energi. Kita nggak ada gunanya mukul, jadi mending kita mundur. Kita nggak ada gunanya kita mukul di sini ya. Mukul kita cuma 60 dan kita rawan mati habis ini. Kita rawan banget mati, jadi mending kita mundur dulu. Kita mundur, ganti ke situ, terus kita end. Jadi dagunnya keep dulu. Rare Candy, halo Leonzard. Apa kabar? Nice to meet ya. Leonnya berapa? 1. Leon baru 1, masih 150, masih aman. Dar, 1 energi, 1 ke tangan, 2, belum ada Leon lagi yang masuk. Welder, colok Leonzard. Kalau colok Leonzard, draw 3, colok 1 Dedene, mundur. Enggak, dia bad hand. Sip, dia bad hand berarti ini bunuh Leonzard ini sangat menarik. Ini opsi yang sangat menarik ini sebenarnya, bunuh Leonzard. Tapi nggak bisa ya. Belum kompatibel untuk membunuh Leonzard di sini. Belum ada caranya. Kita akan ambil rapid energi. Kita kasih rapid energinya ke belakang. Terus kita Pokemon Communication atau Quick Ball. Quick Ball aja lah ya. Quick Ball kita buang Marni. Karena Marni akan sangat menguntungkan lawan kita saat ini. Terus Urshifu biasa, Urshifu V. Taruh ke bench untuk jaga-jaga next turn. Karena Urshifu V Max kita kemungkinan besar mati di turn selanjutnya. Ini aku bisa buka berapa price ini? Wait, 130, ada 130? Gak ada. Ini bisa mati. Ini bisa mati. Si Leonzard-nya sendiri tidak diapa-apakan ya. Aku belum bisa ngapa-ngapain dengan Leon ini. Oh, aku tahu. Aku dapat ide. Hop, begini. Gitu. G-Max. 1, 2. Kita hindari Charizard selanjutnya dan kita dapat 2 prize dari sini. Otomatis kita buka 3 prize. Bam! Kita buka 3 prize. 1. Telescopic Sign. 2. Fighting Stone Energy. 3. Urshifu VMAX. Sekarang aku perlu mikirin gimana caranya aku bisa dapat last prize. Bisa, gampang. Gampang. Ini Urshifu VMAX nih kemungkinan besar mati ya next turn. Kita majukan Empoleon, kita colok 1 energi ke sini, kita evolusikan, mundur, pukul. Kita boss order ya, siapa kayak gitu. Orang guru mungkin. Terus dah, win. Kelar. Akhirnya. Dan mau ngapain pun kita menang kok. Kecuali kita bisa kalah dengan satu kondisi, reset stem. Reset stem itu bisa merusak semuanya. Ya kita perlukan untuk menang ini 1 energi, 1 boss order. 1 energi, 1 boss order, 1 Urshifu VMAX. Kita lihat, kalau nggak ada reset stem atau kalau nggak ada Marni, kita bisa menang. Dia ngambil Leon. Dia belum supporter, dia Leon. Dikrobat. Sudah Leon, aku aman dari Marni. Reset stem. Leonzard jarang sih bawa reset stem, tapi ini. Nah, tips untuk kalian yang main standar. Reset stem itu staple, bawa 1 di deck. Wajib bawa 1. Kondisi kayak gini, lihat. Kondisi kayak gini tuh bisa rusak gara-gara 1 hal. Reset stem, udah. Simple. Bawa setidaknya 1 reset stem. Bawa 2 kayaknya, ya bawa 2 boleh, tapi rada berlebihan menurut aku. Jadi bawa 1 saja. Bam!
Gak masalah. Sesuai. Tidak dari satu time. Ambil. Take the price. Gak masalah. Bam, sudah. Udah puas. Maju. Evolusi. Colok. BO. Orang guru. Sebenarnya kalau mau lebih dramatis bisa narik krobat sih, cuman ya udahlah ya, orang guru saja lah ya. Kita campur satu price, dar, bam. 300 damage. That's it. Oke, dari footage tadi dapat kita simpulkan gimana cara main deck ini. Sesuai dengan namanya, Rapid Strike. Ya, Rapid Strike, serangan bertubi-tubi ya kan. Cara main deck ini ya itu bunuh lebih dari satu Pokemon pada satu turn. Itu adalah tujuan utamanya, yang mana menyebabkan kita bisa ngambil sekitar ya 2-6 price per satu giliran. Dan kalau kalian udah bisa melakukan itu, berarti kalian udah benar cara main deck ini, gitu loh. Nah, ya ini deck ini sangat-sangat fleksibel ya. Kalau disuruh nyerang depan, dia punya 150 serangan atasnya. Kalau misalnya kita disuruh buka lebih banyak price, ya kan kita mau, oh kayaknya ini bisa, ini di snipe. 120 itu snipe yang gede loh. Kita bisa pakai serangan bawahnya, gitu. Deck ini juga enak untuk kontrol karena Empeleonnya bisa ability jamming, dan untuk kontrol deck sendiri kita punya dia si Gurita yang bisa nyari apa saja rapid strike yang ada di deck kita. Kedepannya deck ini punya potensi, terutama untuk si Guritanya sih. Gitu. Mungkin itu untuk kelebihannya. Kalau untuk kekurangan deck ini apa? Kekurangan deck ini damage lock. Yes, aku banyak sekali kondisi di mana aduh kok damage-nya kurang 10, aduh kok damage-nya kurang 30, banyak. Ya karena ini 120 itu tidak gede-gede amat, tapi kalau untuk snipe itu gede banget. Ya paham nggak? Kalau untuk serangan biasa 120 kecil, tapi kalau untuk snipe 120 itu gede. Gitu. Karena ini rapid strike, bisa mukul lebih dari satu Pokemon per satu giliran, rapid strike berguna. Tapi 120 kalau misalnya kita lawannya udah bantet banget, VMAX semua gitu, 120 itu bukan big number, bukan angka yang besar gitu loh. Itu kelemahannya. Sebenarnya kelemahannya cuma itu sih. Kelemahan dari deck ini cuma itu. Kalau secara setup dan lain-lain sebenarnya ya gampang sebenarnya setupnya. Yang penting tuh si Gurita jadi, udah Gurita jadi, setup jadi. Yang susah ya itu menghadapi damage lock-nya itu. Kalau kalian punya ide untuk ngatasi damage lock-nya ya deck ini akan jadi deck yang bisa dibilang deck yang sempurna ya, deck yang benar-benar jago gitu. Mungkin segitu dari aku untuk decklist kali ini, Urshifu VMAX. Kalau ditanya apakah deck ini recommended untuk dibuat atau enggak, dengan harga deck ini yang sangat mahal pada dasarnya ya, pada aslinya kan deck ini mahal banget. Kalau kalian nggak punya Urshifu VMAX, aku nggak sarankan kalian untuk buat deck ini, karena mahal banget. Dan kalau misalnya untuk counter deck ini sebenarnya cukup gampang ya. Untuk counter deck ini tuh sebenarnya cukup gampang dengan Psychic, tapi ya balik lagi, deck ini benar-benar jago. Kalau kalian lengah sedikit, kalian udah bakal mati. Kalau untuk harganya, aku nggak ngerekomendasikan buat. Tapi kalau kalian udah punya bahannya, deck ini bagus banget. Serius. And ya, mungkin itu untuk video hari ini. And until next time, farewell. Dadah. Maju. Terbiasa maju. Oke. Well, guess what? Ya kan, apa lagi mau lakukan? Ya udah, VMAX. Jadi VMAX, Dor, VMAX, perlu satu energi, kasih satu energi, Dor. Kok nggak bisanya? Wadah, nggak bisa di zoom, ngebug. Anjir, malah ngebug di saat-saat begini. Kok Anda ngelucu sekali, malah ngebug. Oh my godness, gamenya ngebug, astaga. Nggak bisa di ini nih. Nggak bisa dilihat, ngebug gamenya. Lemas aku, cok. Kita akan majukan si Urshifu. Kita majukan Urshifu. Terus kita ya tinggal snipe aja nih. Kita snipe. 30 kena sini. Kalau nggak ya kita pakai item ini ya. Dan Pokemon kita sudah siap dua-duanya untuk dipakai mukul. Berapa 150? No problem. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali ya. Majukan. Well, ini di snipe juga mati. Jadi ya sudah.
Gitu. Masih ngebug anjir. Hey. Hey, bugnya tolong. Ya udahlah. Tolong ini bugnya. Jangan bilang kamu ngebug juga. Oh enggak, bagus. Alamak, alamak. Ini ngebug nggak? Ini juga nggak bisa dipakai. Kenapa serangan bawahnya nggak bisa diakses anjir? Ada apa? As long as profit any of water and... Iya dong, harusnya bisa dong serangan bawahnya. Harusnya bisa dong serangan bawahnya. Serangan bawah... What the heck? Kok nggak bisa? Kok nggak bisa pakai serangan bawah?